Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang cendekiawan muslim yang berani menantang pemikiran filsuf-filsuf besar dunia, seperti Aristoteles, Sokrates, dan Plato. Seorang ilmuwan yang karyanya mengubah sejarah, namun siapa sangka, titik balik terbesar dalam hidupnya terjadi saat ia dirampok oleh sekelompok bandit. Imam Al-Ghazali, sang pembela Islam, yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi saat perampokan itu? Bagaimana peristiwa sederhana ini mampu mengubah hidup seorang intelektual besar menjadi legenda yang kita kenal hari ini? Imam Al-Ghazali, atau nama lengkapnya, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yaitu seorang tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam, lahir pada tahun 1058 di kota Tus, wilayah Khorasan, yang kini berada di Iran. Beliau dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang filsafat, teologi, tasawuf, dan pendidikan. Tidak hanya seorang cendekiawan, Al-Ghazali juga merupakan seorang pembimbing spiritual yang menghubungkan logika dan filsafat dengan ajaran Islam yang mendalam. Pada masa hidup Imam Al-Ghazali, dunia Islam sedang dalam kondisi yang penuh tantangan. Kaum Batiniyah, sebuah kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus, telah merusak keimanan umat muslim. Mereka menyerang secara sembunyi-sembunyi, menyebarkan gagasan bid'ah yang menyesatkan. Pada masa itu, hanya sedikit yang mampu membantah dan mematahkan ajaran-ajaran sesat ini. Namun, di tengah kekelaman ini, muncullah seorang jenius yang tak hanya mampu membela ajaran Islam yang murni, tetapi juga menegakkan kembali keimanan yang benar di hati umat. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus, Iran, dan menuntut ilmu dengan tekun selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan pulang setelah menuntut ilmu selama 5 tahun, Imam Al-Ghazali dan rombongannya dihadang oleh sekelompok bandit. Mereka merampok seluruh barang bawaan, termasuk buku-buku yang berisi catatan ilmu yang telah Imam Al-Ghazali pelajari dengan susah payah. Imam Al-Ghazali pun berlari mengejar para bandit itu, meminta dengan sungguh-sungguh agar buku-buku tersebut dikembalikan. Pemimpin para bandit lalu berkata, "Jika ilmu yang kau peroleh hanya ada di dalam buku-buku itu, maka ilmu tersebut tidaklah berharga. Belajarlah dengan hati, bukan hanya dari buku." Kalimat ini sangat menggugah hati Imam Al-Ghazali. Ia pun sadar bahwa ilmu yang sejati harus tertanam di dalam jiwa dan tidak bergantung semata-mata pada tulisan. Setelah peristiwa ini, Imam Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya pergi ke Nishapur dan Baghdad, dua kota besar yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Di Baghdad, Imam Al-Ghazali menimba ilmu di bawah bimbingan ulama besar, termasuk Imam Al-Juwaini, yang juga dikenal sebagai Imam Al-Haramain. Di sini beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, filsafat, hukum Islam, fikih, teologi, dan tasawuf. Salah satu karya paling terkenal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karya ini menjadi tonggak utama dalam pemikiran Islam karena berhasil mengintegrasikan aspek-aspek spiritualitas dan hukum dalam kehidupan seorang muslim. Keahliannya dalam berbagai bidang ilmu diakui oleh banyak tokoh besar, termasuk Nizam al-Mulk, seorang wazir yang terkenal bijaksana. Karena kecerdasannya, Imam Al-Ghazali dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin perlawanan intelektual terhadap kaum Batiniyah yang saat itu menyebarkan ajaran-ajaran sesat dengan dalih filsafat Yunani. Nizam al-Mulk mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad, kota pendidikan yang terkenal di dunia Islam. Di sana, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, salah satu institusi pendidikan terbaik saat itu. Beliau memimpin sekitar 300 murid, mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menulis karya-karya besar yang menentang ajaran sesat kaum Batiniyah. Salah satu karyanya yang monumental adalah kitab Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf, di mana beliau dengan logika yang kuat dan argumen ilmiah membantah berbagai pandangan para filsuf yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan filosofis yang mendalam,
Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa dalam hal agama dan metafisika, Islamlah yang memiliki kebenaran mutlak, bukan filsafat Yunani. Selain melawan filsafat yang menyimpang, Imam Al-Ghazali juga menulis kitab Fadaih Al-Batiniyah, keburukan paham batiniyah, yang secara terang-terangan mengkritik ajaran sesat kaum batiniyah dan membuka mata umat Islam akan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam salah satu kitabnya yang paling terkenal, Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, Imam Al-Ghazali berusaha menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni. Kitab ini hingga kini menjadi rujukan penting dalam banyak bidang keilmuan Islam. Imam Al-Ghazali memainkan peran penting dalam sejarah intelektual Islam dengan menggabungkan pemikiran filosofis dengan teologi dan tasawuf. Beliau tidak hanya menantang filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam, tetapi juga memperkuat eksistensi ilmu-ilmu Islam dengan pendekatan yang mendalam dan komprehensif. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak ulama dan cendekiawan setelahnya. Melalui karyanya, Imam Al-Ghazali mengingatkan umat Islam tentang pentingnya tasawuf, yaitu upaya untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim harus selalu berusaha memperbaiki diri, membersihkan hati dari kesombongan, ria, dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain sebagai penulis yang produktif, Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai pendidik yang luar biasa. Beliau mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan, di mana beliau mengajar para muridnya tentang ilmu agama dan juga etika spiritual. Pendidikan yang beliau terapkan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik dan jiwa yang suci. Setelah berjuang membela Islam selama lebih dari 5 dekade, Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember 1111 menjelang waktu subuh. Sebelum wafat, beliau berwudu, membaca Al-Quran, dan berpesan kepada sahabat-sahabatnya, "Ya Allah, perintahmu adalah anugerah bagiku." Ketika sahabat-sahabatnya masuk ke kamar, mereka melihat Imam Al-Ghazali telah mengenakan kain kafan dan wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, gurunya, pernah berkata tentang karya Imam Al-Ghazali, "Sekalipun seluruh ilmu pengetahuan di dunia ini hilang, ia dapat dihidupkan kembali hanya dengan kitab Ihya Ulumuddin." Melalui pendidikan dan penulisan, Imam Al-Ghazali telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Karya-karyanya terus dibaca dan dipelajari hingga saat ini, membantu jutaan umat muslim dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, baik dari sisi intelektual maupun spiritual. Sahabat Abah, kisah Imam Al-Ghazali adalah bukti nyata betapa pentingnya keilmuan dan keberanian dalam membela kebenaran Islam. Beliau adalah tokoh yang bukan hanya ahli dalam ilmu, tetapi juga seorang spiritualis yang menginspirasi banyak generasi hingga saat ini. Imam Al-Ghazali bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang reformator yang berupaya menyelaraskan ajaran Islam dengan tantangan intelektual dan spiritual pada zamannya. Melalui pemikirannya yang mendalam, beliau membantu umat Islam untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan mengikuti jejak beliau, kita dapat memperdalam pemahaman agama dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah hidup dan ajaran Imam Al-Ghazali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.